Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa partalisan. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada semua anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah hari ini memberkati kita semua. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk partisipasi anggota jemaat dan simpatisan dalam pengadaan tabung oksigen, pengadaan vitamin, dan beberapa peralatan lainnya. Saat ini sudah tersedia 1 tabung oksigen dan beberapa vitamin. Yang ketiga, Majelis Jemaat dalam persidangan Majelis Jemaat hari Rabu tanggal 8 September 2021 memutuskan untuk ibadah mulai tanggal 19 September 2021 akan diselenggarakan secara on-site terbatas sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PPKM. Karena itu, mohon perhatian jemaat, bagi yang ingin menghadiri ibadah on-site, harap memperhatikan warta jemaat dalam WA Group. Yang keempat, pada tanggal 28 sampai 30 September 2021, GKI Batu akan menjadi tuan rumah persidangan majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Karena itu mohon dukungan dan partisipasi jemaat secara moral dan material agar persidangan dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, untuk anak Betavina Clarasari. Yang kedua, Ibu Stioreni. Yang ketiga, Bapak Sui. Yang keempat, Bapak Yosep Tianto. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara, memberikan kesehatan, dan menyertai dengan berkat-Nya yang melimpah. Sebelum memulai ibadah, saya persilahkan saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memulai ibadah ini. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah apa katamu tentang aku. Saudara-saudara, untuk menguatkan, untuk mendasari akan jawaban pertanyaan dari tema itu, saya akan membaca dari Wahyu pasal 1 ayat 8, dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Biarlah pernyataan dalam Wahyu 1 ayat 8 ini akan membuat kita, akan mendasari kita menjawab pertanyaan dari tema hari ini. Apa katamu tentang aku? Mari kita akan bersama-sama untuk melanjutkan kebaktian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 19. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita sebelum melanjutkan akan kebaktian kita di hari ini, kita bersama-sama untuk mengakui akan setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji, syukur, ketika hari ini kami boleh diizinkan untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian hari Minggu. Meski dalam keterbatasan, oleh karena situasi, oleh karena kondisi yang belum sepenuhnya memungkinkan untuk kami bersama-sama hadir di gereja. Namun kami tetap bersyukur dan melimpah dengan sukacita oleh karena Tuhan itu baik. Bapa, kami sadar ada begitu banyak kelakuan, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Ketidaktaatan kami dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Pemberontakan kami atas kehendak Allah. Dan juga tutur kata kami yang sangat jauh dari puja dan puji. Baik sebagai pribadi maupun kami sebagai gerejamu. Kami mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Juga bimbinglah kami agar menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang senantiasa hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih untuk belas kasih dan pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita akan mendengar berita anugerah dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ketika kami menghayati akan panggilan kami di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, sungguh kami boleh meresapinya dan menikmati akan persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah di dalam jawaban-jawaban perenungan kami boleh menyuarakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi di dalam kehidupan kami sebagai utusan Kristus. Mampukan kami, tolong kami, supaya apa yang akan kami baca dan renungkan boleh kami hidupi. Untuk itu kuasai kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-38. Kemudian Yesus bersama murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang,
siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang percaya dan yang sungguh-sungguh melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang imitasi, tentu sangat menyenangkan tetapi juga seringkali menjengkelkan. Apalagi kalau yang imitasi itu sudah harganya mahal, tetapi kualitasnya tidak bagus. Nah, oleh karena itu berhati-hati ketika kita membeli sebuah barang. Jangan sampai kita kecewa oleh karena yang kita beli itu imitasi. Misalkan HP, misalkan sepatu, emas, membeli ake, ya, tetapi kelihatannya sekarang sudah tidak begitu musim ake, ya, tetapi tetap harus hati-hati. Suatu saat saya pernah cerita, saya membeli earphone, ya tentu yang saya beli itu saya tahu mereknya benar, mereknya juga
bagus gitu ya. Dan memang harganya agak sedikit miring oleh karena ada diskon. Ya, karena mereknya menurut saya bagus, harganya agak miring lalu saya beli. Ternyata ketika dipakai beberapa saat atau beberapa waktu, mungkin 1 bulan gitu, tiba-tiba sudah mulai yang sebelah itu tidak berfungsi dengan baik. Suaranya juga kresek-kresek dan sebagainya. Nah, ternyata ketika dilihat dengan seksama, rupanya apa yang saya beli yang nampaknya asli itu ternyata imitasi. Bisa membayangkan tentu hal ini sangat menjengkelkan, apalagi waktu itu saya pas ada meeting. Jadi pas dipakai, pas mengganggu, jadi sangat menjengkelkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun Pendeta Eka Dharma Putra justru mengungkapkan dan mengharuskan umat Kristen untuk menjadi umat imitasi. Wah, ini menarik tentu. Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan bahwa pengikut Kristus harus menjadi imitasio Kristus, menjadi tiruannya Kristus. Saudara-saudara, tentu ini berbeda dengan barang yang tadi saya ceritakan saya beli. Apa yang dikatakan dan diungkapkan oleh Pendeta Eka Dharma Putra bahwa umat Kristus harus menjadi imitasio Kristus. Mengapa begitu? Oleh karena Kristus adalah sempurna. Oleh karena Kristus adalah Tuhan dan penyelamat manusia. Yesus sosok sempurna dan mulia. Nah, saudara-saudara, setidaknya untuk bisa menjadi imitasio Kristus, menurut saya diperlukan 3 hal. Yang pertama, perlu yang namanya kesadaran. Lalu yang kedua, memahami atau pemahaman. Dan yang ketiga ini penting, menjalani apa yang kita sadari dan apa yang kita pahami dalam kehidupan yang nyata. Jadi jelas saudara-saudara bahwa kesadaran itu tentu membawa kita kepada sebuah pengetahuan. Jadi ketika kita berbicara tentang Kristus, kita mengetahui, lalu kita memahami, kita mengenal akan Kristus, bukan hanya kulit luarnya tetapi mengenal secara mendalam. Dan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, kita jalani di dalam praktek kehidupan yang nyata. Proses meniru itu sama dengan mengkonkretkan apa yang kita pahami dan mengerti dari Kristus secara nyata di dalam hidup. Jadi dari 3 hal itu tentunya kita akan menjadi imitasio Kristus yang serupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Ini dapat dibagi menjadi 3 uraian penting terkait dengan siapa Kristus dan bagaimana umat Kristus memahami umat Kristus hidup dengan cara Kristus. Tentu
Bacaan ini merupakan kelanjutan dari bacaan minggu lalu yang berisi tentang perjalanan dan pengajaran Yesus kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara, pada bagian pertama ada di dalam ayat 27 sampai dengan 30. Itu merupakan bagian ayat pertama atau bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua itu ayat 31 sampai dengan 33. Dan bagian yang ketiga itu ada ayat 34 sampai dengan 38. Mari kita lihat bersama-sama secara seksama. Bagian yang pertama ayat 27 sampai dengan 30 itu berisi tentang pengakuan pribadi. Jadi setelah berjalan bersama-sama dengan mereka dan orang banyak termasuk para murid terus mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada, di sini Yesus perlu bertanya kepada mereka tentang siapa diri Yesus menurut mereka. Saudara-saudara, tentu pengakuan ini menjadi penting. Karena pengakuan ini akan menjadi sebuah pengetahuan awal bagi para murid. Sehingga itu akan menjadi pondasi mereka. Menjadi bangunan yang kuat untuk iman percaya mereka mengikut Kristus. Iman yang benar adalah iman yang didasari oleh pengetahuan. Yang didasari oleh pemahaman yang kuat. Bukan hanya asal pokoknya. Nah, oleh karena itu ketika seseorang akan menjadi pengikut Kristus, ketika para remaja, pemuda menjalani akan masuk masa sidi, ada yang namanya kateksasi. Tidak lain hal itu juga bertujuan supaya memberi pemahaman mereka. Karena kesadaran, pengetahuan mereka tentang Kristus akan menjadi pokok, akan menjadi dasar yang kuat bagi mereka untuk hidup di dalam iman Kristen. Oleh karena itu di dalam ayat 29 pertanyaan Yesus bukan lagi pertanyaan ayat 27. Kalau 27 itu menurut orang banyak. Siapa aku? Tetapi ayat 29 ini lebih pribadi. Tetapi apa katamu? Jadi bukan lagi orang banyak, bukan lagi kata si A, bukan lagi kata si B, bukan lagi kata si C, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Jadi pertanyaan ini sangat personal. Walaupun ditujukan kepada orang banyak, tetapi pertanyaan ini memerlukan jawaban yang personal. Tetapi apa katamu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di bagian pertama itu berisi tentang kesan, pengakuan pribadi. Mari kita masuk di bagian yang kedua ayat 31 sampai dengan 33. Ini berisi tentang pemahaman tentang Mesias. Jawaban Petrus secara pribadi di ayat 29, engkau adalah Mesias, penting dipahamkan lebih dalam makna dan pengertiannya oleh Yesus. Mengapa? Sebab ada pemahaman dari orang-orang Yahudi tentang Mesias. Mesias adalah raja, Mesias adalah penguasa yang membebaskan mereka dari belenggu musuh. Mesias adalah memiliki arti penguasa secara politik sosial yang akan mampu membawa mereka keluar dari penjajahan. Konsep itulah yang pada saat itu umum dipahami oleh banyak orang. Tentunya juga termasuk Petrus yang mengaku engkau adalah Mesias. Rupanya konsep Mesias dalam pikiran Petrus adalah konsep Mesias penguasa
yang akan mampu membawa Petrus dan para murid yang lain dan orang-orang yang bersama Yesus keluar dari belenggu penjajah. Oleh karena itu ketika Yesus menuturkan kemesiasannya, sebagaimana yang kita baca, anak manusia harus menderita, bahkan mati, ya, lalu bangkit. Apa yang terjadi? Petrus secara respon lalu menggugat. Gitu ya. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Dan tidak mungkin itu akan terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Menarik dan menyadarkan Petrus tentang Mesias yang Yesus jalani. Tentang kemesiasan Yesus. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya menyadarkan kepada Petrus tentang Mesias, yakni dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 33 dikatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kemesiasan Yesus adalah kemesiasan yang orientasinya spiritualitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga ayat 34 sampai dengan 38, di situ Yesus menuturkan konsekuensi dari iman percaya. Beriman kepada Kristus bukan sekedar verbal pengakuan. Beriman pada Kristus adalah kesetiaan, kesanggupan untuk meneladan Kristus dalam hidup yang nyata. Dan ketika ini kita relevansikan di dalam hidup nyata, ada begitu banyak konsekuensi, ada begitu banyak resiko yang akan dihadapi oleh setiap umat percaya. Dan disinilah Yesus mempersiapkan hati para murid. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Saudara-saudara, menyangkal diri berarti memiliki kemauan untuk melepas ego. Harus mau diatur oleh Tuhan, tidak urip sekarepe dhewe, sak suka-sukae dhewe. Itu pengertian menyangkal diri. Bahkan menganggap diri kita ini bukan siapa-siapa. Dan tidak ada, yang ada siapa? Kehendak Tuhan. Lalu yang berikut, memikul salibnya. Memikul salib adalah kemauan untuk turut serta dalam perarakan penderitaan Kristus melalui beragam tantangan serta penderitaan yang akan dialami manakala menjadi murid-murid Kristus. Sehingga dalam pengertian dan pemahaman yang benar memikul salib, umat tidak akan mudah kecewa ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Umat akan tidak mudah putus asa ketika menghadapi berbagai-bagai penderitaan karena mengikut Kristus. Ini yang dipersiapkan oleh Yesus kepada para murid. Kepada setiap orang percaya. Dan yang berikut, mengikut aku. Artinya memiliki kesetiaan, kesanggupan untuk meneladan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus sebagai panutan, sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai Mesias.
di situ apa yang disampaikan oleh Pak Eka Dharma Putra akan terjadi, menjadi imitasio Kristus. Jadi pengikut Kristus siapapun harus menjadi imitasio Kristus. Penyangkalan diri, memikul salib, mengikut aku adalah gambaran atau hal yang akan membawa kita serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tema hari ini adalah apa katamu tentang aku? Bapak Ibu, saudara-saudari, pasti bukan hanya pertanyaan yang perlu sekedar jawab, oh Kristus itu Tuhan, oh Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah penyelamat dunia, tentu bukan hanya itu. Sebagai pribadi, sebagai gereja, apa katamu tentang aku? Ialah ajakan untuk kita siap seperti Kristus. Untuk kita mau berkarya bagi banyak orang. Melayani masyarakat dan dunia. Apa katamu tentang aku adalah kesiapsediaan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bersama konkretkan panggilan Kristus di dalam hidup kita. Baik kepada keluarga, baik kepada rekan-rekan di dalam gereja, baik juga kepada masyarakat di sekitar kita. Mari kita teladan, mari kita tiru, mari kita mengimitasi Kristus. Karena Kristus adalah sempurna. Karena Kristus adalah ya dan amin. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Saya akan memberikan satu persembahan pujian.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama berdoa syafaat. Terima kasih untuk firman hari ini. Dan biarlah kami, Tuhan, beri kemampuan untuk menjawab akan pertanyaan tentang apa katamu tentang aku. Tentu bukan hanya secara verbal, tetapi melalui kehidupan nyata, karya nyata, karya yang benar-benar sebagaimana karya yang Kristus kerjakan. Dengan begitu akan semakin banyak orang mengenal akan Kristus dan menjadi percaya. Bapak berkati GKI Batu, majelis jemaat, badan-badan pelayanan, juga terkhusus Pendeta Dwi dan keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kebaikan, kesehatan, sukacita, semangat bersama untuk membangun, melayani di tengah gereja dan masyarakat, sehingga gereja kami benar-benar menjadi gereja yang menghadirkan Kristus. Jemaat yang sakit juga Tuhan berkati, baik oleh karena lanjut usia, oleh karena sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kiranya kasih setia Tuhan untuk mereka. Juga berkati para lansia, mungkin di tengah-tengah kesendirian mereka, biarlah Tuhan juga menjadi sahabat dan teman, kawan bagi para lansia. Seluruh jemaat GKI Batu juga Tuhan berkati, kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, anak-anak kami yang sekolah, biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik, walaupun di tengah masa yang tidak mudah. Tetapi kami percaya Tuhan terus memberikan kecukupan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, juga pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Bahkan ketika pandemi itu akan berubah menjadi endemi, biarlah kami pun juga tetap boleh mampu berkarya, hidup, dan menyatakan hal yang baik. Dan biarlah Tuhan juga memberkati akan bangsa kami. Pemimpin kami baik di pusat, di daerah, presiden, para gubernur, para bupati, wali kota, juga di kota Batu. Biarlah Tuhan berkati
dan upaya vaksinasi yang terus gencar di mana-mana termasuk di tempat kami, biarlah semuanya juga berjalan dengan sukses, semuanya juga berjalan dengan baik untuk kesehatan kami semua. Terima kasih, kami mengakhiri kebaktian kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami semua Tuhan tuntun dan berkati. Inilah Bapa, syukur syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Untuk mengiringi pelayanan persembahan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 293 baitnya yang pertama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat firman yang telah kami dengar dan kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan, dan Engkau telah memelihara kami hari demi hari, dan hingga saat ini Engkau masih terus memelihara dan memberkati kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persembahan ini ya Tuhan, dan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami berikan melalui persembahan melalui gereja di GKI Batu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, hanya Engkau beri hikmat dan takut akan Engkau ya Tuhan dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan tempat ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin.